Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan salah satu pimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Hari ini yang tidak masuk siapa saja? Setelahnya saya absen dulu ya. Abdillah, Nabila Fairuz, Sandy, Widi, Banda, Skolastika, Yesinta. Oke, semuanya sudah saya absen. Hari ini yang tidak masuk Elastia, kemudian Nafia, Rizky, semuanya sakit? Ya. Oke, hari ini kira-kira kita mau belajar apa? Guli-guli panas. Oke, guli-guli panas. Sebelum kita belajar guli-guli panas, apakah ada yang sudah tahu pengertian dari guli-guli panas itu apa? Belum. Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya. Yang sudah, ayo coba dijelaskan. Guli-guli panas itu apa sih, Mbak? Nah, oke, Mbak Emalta, sekarang coba dijelaskan ke teman-temannya. Pengertian dari guli-guli panas itu apa sih? Jadi menurut saya guli-guli panas itu adalah teknik untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi itu dikopreskan ke bagian yang nyeri. Oke, mengurangi nyeri. Jadi untuk proses dari guli-guli panas itu untuk mengurangi nyeri, kira-kira untuk alat dan bahannya sudah tahu semuanya atau belum? Oke, sekarang kita belajar ya. Nanti untuk pembelajaran kita hari ini KD-nya pemasangan guli-guli panas. Untuk penilaiannya adalah kalian diharapkan mampu mempraktekkan dan menerapkan pemasangan dari guli-guli panas. Sebelum kita memulai pembelajaran, selama nanti kita pembelajaran, keyakinan kelasnya satu, selama diskusi nanti kalian kan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Selama diskusi kita harus apa? Yang seandainya menghargai saat diskusi boleh. Kemudian apa lagi? Oke, tidak menggunakan smartphone selama diskusi kecuali dengan instruksi atau dengan izin. Kemudian apa lagi? Dilarang makan. Gak boleh makan dan minum di kelas. Boleh minum. Oke, tidak boleh makan tapi boleh minum di kelas dengan izin. Untuk pemasangan guli-guli panas, alat yang dibutuhkan yang pertama kita butuh BWZ atau water zat beserta sarungnya, kemudian ada termometer air, kemudian ada air panas, kemudian ada instrumen, dan step, kemudian baskom, kemudian tujuannya benar tadi Emalta tadi, kalau tujuan dari pemasangan guli-guli panas adalah untuk meredakan nyeri. Kemudian nyeri apa aja yang bisa diredakan? Nyeri perut, nyeri haid, nyeri pusing ya. Nah, nanti sebelum kalian saya bagi ke dalam beberapa kelompok, nanti saya akan mengelompokkan kalian menjadi 3 kelompok. 1 kelompok visual, 2 kelompok auditori, 3 kelompok kinestetik. Nah, nanti kelompok visual artinya kalian itu lebih ke
visual, melihat. Kemudian nanti kalian bisa melihat alatnya ini, kemudian langsung dipraktekkan. Kemudian kelompok auditori berarti mendengarkan. Jadi kalian bisa mendengarkan dari kelompok yang mempraktekkan atau kelompok salah satu mempraktekkan, kalian dengarkan. Yang ketiga adalah kelompok kinestetik. Kinestetik itu berarti kalian gerak aja. Jadi itu cocok untuk ketika kalian melakukan praktek, ya. Oke, setelahnya stop dulu. Kan ditulis di bukunya masing-masing tentang minat kalian, kegiatan apa yang saya minati dalam penerapan beli-beli panas, kegiatan apa yang saya tekuni, dan kegiatan apa yang saya senangi untuk hobi. Ini diisi terserah kalian, ya. Kemudian nanti silahkan kalian pilih, kalian masuk kelompok visual yang mana, kelompok yang auditori yang mana, kelompok yang kinestetik yang mana. Jadi kelompok yang visual itu belajar dengan melihat, misalnya melalui materi berupa gambar, diagram, PowerPoint. Kemudian auditori mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi atau dengan mendengarkan musik. Kelompok yang kinestetik nanti kalian sambil bergerak, boleh nanti kita jalan-jalan itu ya. Jadi sama kayak kalian praktek. Kemudian setelah itu silahkan kalian isi ini ya. Tolong dikerjakan. Apa yang kamu ketahui tentang fungsi dari pemasangan buli-buli panas? Yang kedua, apa saja yang kamu ketahui tentang SOP atau standar prosedur operasional pemasangan buli-buli panas dalam tindakan keperawatan? Boleh dikerjakan 10 menit selesai ya? Ya. Oke. Tadi setelah kalian mengerjakan pertanyaan pemandu dari saya atau pertanyaan pemantik dari saya, dan kalian sudah memilih masing-masing profil belajarnya kalian, kira-kira yang masuk di kelompok visual yang siapa? Kelompok mana? Oke, ini semuanya masuk kelompok visual. Kelompok auditori? Oke, kelompok kinestetik? Kinestetik, halo? 2 orang? 3, oke, 3 orang. Oh, 4 orang. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya putarkan dulu ya videonya tentang pemasangan buli-buli panas. Jadi nanti silahkan kalian berpasangan sama temennya, kemudian switch. Jadi katakanlah saya switch sama Nabila, Yubil. 1. Ya, 1 kali 1 artinya 1. Berarti yang pertama kali menjawab duduk. Bisa? Bisa. Oke. Kalau bareng berarti duduknya bareng. Yuk, boleh dimulai yuk. 1, 2, 3, yuk. Nah,
pertama ada WBZ atau water warm jug. Yang kedua ada sarung WBZ, ada apron, lap kerja, instrumen yang berisi handscoon dan masker, ada termometer air, termos yang berisi air panas, ada hand wrap, ada baki dan pengalas, yang terakhir ada baskom. Misi Bu, apakah benar dengan Ibu Naila? Saya lihat gelasnya dulu ya Bu. Ya benar. Sebelumnya perkenalkan saya Margarita yang bertugas pada hari ini pukul 7 sampai dengan 12 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian kulit panas dengan tujuan agar nyeri yang berada di perut Ibu sedikit berkurang. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya akan mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu ya Bu. Menyalakan lampu, mencuci tangan. Memakai APD, memakai masker. Memakai apron. Bisa selesai. Sudah jadi Bu, sudah jadi. Dari jam 10 bisa selesai ya. Memakai handscoon. Mengeluarkan angin pada WBZ. Memberikan sedikit air untuk mengecek kebocoran. Mengisi WBZ dengan air panas 1/2 sampai 1/3. Mengelap WBZ dengan lap kerja. Mengecek suhu air menggunakan termometer air dengan suhu 50 sampai 60 derajat. Suhu air 50 derajat. Melapisi WBZ dengan sarung WBZ. Meletakkan WBZ di atas abdomen pasien selama 15 sampai 30 menit. Permisi ya Bu, saya akan meletakkan WBZ di atas perut Ibu.
Bagaimana nyeri perutnya, apa sudah berkurang, Bu? Baik, jika sudah berkurang, saya ambil ya BBZ-nya. Mengembalikan BBZ pada tempatnya. Baik, Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya lakukan tindakan? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya pamit terlebih dahulu ya, Bu. Sebelum saya pamit, saya akan merapikan peralatan saya terlebih dahulu. Lepas dari sini. Cuci tangan. Anissa. Aku. Aku jadi aku pasien. Aku yang rawat. Baik, Bu, jika tidak ada yang ditanyakan, saya pamit terlebih dahulu. Nanti jika Ibu membutuhkan saya, bisa memencet tombol yang ada di atas ini. Terima kasih atas kerjasamanya, saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai perawatan dasar buli-buli panas. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suprastika Luna Ananda dan rekan saya Nuraini Kusmawati. Saya Sandy Daniaris Ralistia. Saya Selvi Ekanovi Fitriani. Saya Rizky Raya. Saya Novia Yulanda. Dan saya Sabrina Safiana Tenaja. Langsung saja ke materi. Menurut SOP, perawatan dasar buli-buli panas yang pertama ada tujuan yang akan disampaikan oleh Yahya. Dari perawatan dasar buli-buli panas dengan tujuan untuk meredakan kondisi nyeri pada pasien. Selanjutnya ada alat dan bahan yang akan disampaikan oleh Nurlaili. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk perawatan dasar buli-buli panas yaitu masker, nurse cap, handscoon, apron, air panas dalam termos, baskom, BBZ atau water one zap, waslap, dan lap kerja. Berikutnya ada tahap-tahap yang dilakukan dalam SOP yang disampaikan oleh Sabrina. Jadi, pada SOP perawatan dasar buli-buli panas terdapat beberapa tahap, yaitu tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Kemudian masuk pada penjelasan prosedur yang akan disampaikan oleh Selvi, Sandy, dan Novia. Yang pertama ada tahap prainteraksi, meliputi memahami data identitas dan kasus pasien, selanjutnya membuat rencana pada lembar dokumentasi, lalu siapkan peralatan, dan siapkan diri. Selanjutnya ada tahap orientasi, meliputi pertama, menyampaikan salam terapeutik kepada pasien. Selanjutnya, memperkenalkan diri kepada pasien atau keluarga pasien. Lalu, melakukan validasi identitas pasien serta tanyakan kondisi pasien. Selanjutnya, menjelaskan instruksi kerja yang akan dilakukan dan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, meminta persetujuan pasien dan keluarga pasien. Lalu, mendekatkan alat ke dekat pasien serta siapkan lingkungan, menutup sampiran, menyalakan lampu atau penerangan, mempersilahkan pengunjung pasien atau untuk meninggalkan ruangan, dan menyisakan satu penunggu pasien. Kemudian ada tahap kerja. Yang pertama mencuci tangan. Yang kedua gunakan alat pelindung diri meliputi apron, masker, dan handscoon. Lalu gunakan sarung tangan kain tebal untuk mencegah lengan kepanasan atau luka bakar.
Lalu isi buli-buli panas dengan air yang bersuhu 50-60 derajat Celcius, diisi sepertiga hingga setengah. Keluarkan udara dengan cara melipat bagian yang kosong, kemudian tutup buli-buli panas. Periksa buli-buli panas apakah bocor atau tidak dengan cara mengangkat buli-buli panas dan mengarahkan ke bawah. Lakukan di bawah wadah baskom. Keringkan buli-buli panas dengan lap kerja. Masukkan ke sarungnya. Lalu tempatkan pada daerah yang memerlukan. Berikan pengompresan berulang selama 15-30 menit. Berikan istirahat setiap 5 menit hingga efek yang diinginkan tercapai. Jika telah selesai, kembalikan buli-buli panas ke tempat semula. Berikutnya ada tahap terminasi. Yang pertama, melakukan evaluasi tindakan. Yang kedua, merapikan klien dan lingkungan. Yang ketiga, merapikan semua peralatan. Yang keempat, melepas alat pelindung diri. Yang kelima, mencuci tangan. Yang keenam, berpamitan dengan klien. Yang ketujuh, melakukan pendokumentasian kegiatan. Sekian materi perawatan dasar buli-buli panas dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.